Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Muhammad Khoir, nomor absen 9, NPP 290585, kelas A1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi. Rekan-rekan, nama saya Radini Dahini Arif, NPP 290745, angkat Nindya Praja, Sapedangsaran Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan beberapa poin pembahasan mengenai penerapan psikologi sosial dalam bidang pendidikan. Pembahasan yang pertama itu adalah pembauran. Lalu yang kedua ada kekerasan dan remaja, dan yang terakhir yang ketiga yaitu pengaruh harapan guru. Oke, langsung saja pada pembahasan yang pertama. Saya akan jelaskan tentang apa itu pembauran. Pembauran adalah proses peniagaan ego masing-masing kelompok sehingga para anggota kelompoknya tersebut bisa hidup dalam satu siklus. Hal ini ditujukan untuk membiasakan para anggota hidup secara hetero. Pembauran dalam psikologi sosial dilakukan dengan metode pendidikan multikultural. Ditujukan karena masyarakat Indonesia mulai dihadapkan dengan masalah krisis kehidupan berbangsa. Lalu yang kedua, ada mengedepankan pentingnya hidup bersama di lingkungan yang berbeda etnis, agama, dan budayanya. Lalu yang ketiga, diupayakan untuk meminimalkan dampak negatif dari heterogenitas masyarakat di Indonesia. Dan yang keempat, yang terakhir, pendidikan multikultural dapat dimaknai dengan proses sosialisasi, enkulturasi, dan internalisasi tentang adanya keragaman budaya dalam masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekerasan remaja. Menurut Wandera, kekerasan remaja didefinisikan sebagai tindakan kekerasan fisik, emosional, atau seksual yang dilakukan oleh teman sebaya di usia sekolah. Kekerasan remaja dapat berkembang dengan cara yang berbeda. Beberapa anak menunjukkan perilaku bermasalah pada anak usia dini yang secara bertahap meningkat menjadi bentuk agresi yang lebih parah sebelum dan selama masa remaja. WHO telah menyatakan bahwa kekerasan remaja berdampak seumur hidup pada fungsi psikologis dan sosial seseorang. Yang pertama, jenis-jenis kekerasan remaja. Pada umumnya, kekerasan remaja itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu secara langsung, agresi fisik, ancaman, dan ejekan. Yang kedua, tidak langsung, yaitu menyebarkan berita palsu dan pengucilan dari kelompok. Yang ketiga yaitu intimidasi. Jenis kekerasan terhadap anak menurut Kantor Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kekerasan fisik yaitu dipukul, tampar, tendang, dan cubit. Yang kedua, kekerasan emosional. Kekerasan berupa kata-kata yang menakuti, mengancam, menghina, mencaci, dan memaki. Kekerasan seksual yaitu pornografi, perkataan porna, tindakan tidak senonoh, dan pelecehan. Pengabaian dan penelantaran. Segala bentuk kelalaian yang melanggar hak anak dalam pemenuhan gizi dan pendidikan. Kekerasan ekonomi yaitu memperkerjakan anak di bawah umur dengan motif ekonomi. Yang kedua yaitu faktor yang menyebabkan kekerasan remaja. Yang pertama yaitu keluarga. Ketika orang tua tidak mengambil peran aktif dalam kehidupan anaknya, remaja menjadi tidak terkendali sehingga berteman dengan orang yang salah. Yang kedua yaitu media. Kekerasan di media dapat mempengaruhi remaja dan dapat membuat mereka bertindak agresif. Yang ketiga yaitu teman sebaya. Tekanan dari teman sebaya dapat menjadi faktor penyebab kekerasan remaja saat teman sebaya cenderung berperilaku agresif. Yang keempat, kesehatan mental, yaitu penyakit mental juga merupakan penyebab kekerasan di kalangan remaja. Masalah kesehatan mental seperti ADHD, bipolar, ODD, dan gangguan perilaku semuanya memiliki perilaku agresif atau perasaan marah. Yang terakhir yaitu child abuse, dipandang sebagai sebuah siklus anak-anak yang menjadi korban kekerasan di rumah bisa menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari. Dampak kekerasan pada remaja. Dampak negatif dari kekerasan pada remaja bisa terjadi dari segi kesehatan fisik maupun psikologis yang telah banyak didokumentasikan oleh penelitian. Tidak hanya itu, kekerasan teman sebaya juga dapat berdampak negatif pada kinerja sekolah anak-anak. Masalah kesehatan fisik dan gejala psikomatik. Psikomatik adalah suatu kondisi atau gangguan ketika pikiran mempengaruhi tubuh hingga memicu munculnya keluhan fisik seperti sakit, kelelahan, dan pusing. Masalah psikologis yaitu harga diri yang rendah, perasaan depresi, kecemasan sosial, gangguan tidur, dan rendahnya efikasi diri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pengaruh harapan guru. Yang pertama itu agar peserta didik, terutama remaja, terhindar dari menyimpang. Salah satunya adalah kekerasan remaja. Para guru harus melindungi serta dididiknya dari aktivitas yang menyimpang. Berikan peserta didik sebuah harapan yang besar agar peserta didik
merasa dirinya memiliki sebuah tanggung jawab yang diemban nantinya. Terus menurut Sinder tahun 2000 menyatakan bahwa harapan adalah keseluruhan dari kemampuan yang dimiliki individu untuk menghasilkan jalur mencapainya sebuah tujuan yang diinginkan oleh para remaja tersebut, bersamaan dengan motivasi yang dimiliki untuk menggunakan jalur-jalur tersebut. Harapan yang didasarkan oleh harapan-harapan positif dalam mencapai tujuan. Sinder, Irving, dan Anderson dalam Sinder tahun 2000 menyatakan harapan adalah keadaan termotivasinya yang positif didasarkan pada hubungan interaktif antar agensi, energi yang saling mengarah dan bertujuan, rencana untuk mencapai tujuan mereka yang masing-masing. Terus di sini ada di dalam dunia pendidikan, guru adalah sebagai salah satu komponen utama dalam membangun karakteristik siswa di sekolah. Oleh karena itu, apa saja yang dilakukan oleh guru akan menjadi teladan bagi para peserta didik nantinya. Guru juga harus memberikan pengaruh yang positif melalui harapan, maka seseorang siswa dapat meneladani apa yang dicontohkan oleh gurunya tersebut. Guru yang baik adalah guru yang dapat mengerti dan memahami permasalahan atau kendala dari seorang peserta didik dan persoalan psikologisnya peserta didik. Guru yang dapat memahami persoalan tersebut, guru yang tidak memaksakan keinginannya kepada peserta didik, yang mendengarkan keluhan dan problematika belajar dari peserta didik tersebut, yang juga tidak memaksakan tugas yang melampaui kemampuan peserta didik, seperti kurikulum yang berada di Indonesia saat sekarang ini. Oleh karena itu, seorang guru perlu terus-menerus berusaha untuk memahami mereka yang akan dipimpinnya oleh proses pendidikan, karena sebuah karakter terjadi apabila ingin membentuk sebuah karakter, maka harus dilakukan terus-menerus, karena itu adalah sifat yang sulit untuk dirubah. Maka alangkah baiknya seorang pendidik melakukannya secara terus-menerus dan secara sabar. Terus untuk memiliki pengetahuan tentang keadaan jiwa peserta didik, seorang pengajar harus mampu berinteraksi baik dengan seorang peserta didik, karena pendidikannya hanya dapat berjalan efektif apabila pendidikan terus dapat menjawab dan memenuhi kebutuhan psikologi peserta didik yang saling berinteraksi satu sama lain, adanya timbal balik. Dampak pengaruh harapan guru terhadap peserta didik, ini yang sangat mungkin menurut saya ini bagus buat kurikulum nanti ke depannya apabila memang dibutuhkan. Maka membuat peserta didik terus fokus dalam kegiatan pembelajaran. Artinya seorang pendidik harus dapat menarik perhatian, bagaimana cara seorang peserta didik mampu memerhatikan seorang pengajar tersebut. Terus terhindar dari kegiatan-kegiatan negatif, artinya pendidik ini mampu menjadi orang tua bagi peserta didiknya apabila saat melaksanakan kegiatan pengajaran. Terus memberikan kepercayaan diri kepada peserta didik, artinya memberikan semangat, motivasi, dan tidak menjatuhkan mental dari peserta didik tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.